Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa hebat semua? Apa kabar rekan-rekan semua? Bertemu lagi bersama lagi di Hello Edukasi 27 yang akan membahas tentang materi-materi terkait pembelajaran. Nah, today we are going to learn about procedure text. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang text procedure. Nah, di kelas 9 khususnya kita telah belajar tentang procedure text. Nah, kita lihat di gambar dulu nih. Ini di gambar ada 3 gambar. Yang pertama, gambar apa ini yang pertama? Coba ditebak nih gambar apa? Nah, ini ada gambar orang yang sedang membuat kue. Kemudian ini di gambar yang kedua. Gambar yang kedua, how to make a video by using CapCut. Nah, bagaimana cara membuat sebuah video dengan menggunakan CapCut. Dan ketiga ini, ada seorang remaja putra sedang membuat mie goreng. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas ada 13 soal yang akan kita bahas bersama. Dan di soal ke-13 seperti biasa akan Ananda jawab semuanya secara individu. Nah, kita akan berbagi tips dan trik menjawab soal reading khususnya yang berhubungan dengan procedure text. Oke. Baik Ananda, mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan procedure text, kemudian bagaimana generic structure-nya, kemudian bagaimana unsur kebahasaannya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama dengan berbagai macam bentuk soal yang terkait dengan procedure text. Baik, what is the procedure text? Apa itu procedure text? Nah, procedure text is a text that contains steps to do or to make something. This text aims to provide clear and systematic instruction. Teks prosedur ini merupakan teks yang berisi langkah-langkah, berisi langkah-langkah atau tata cara ataupun prosedur. Nah, dalam melakukan atau membuat sesuatu ini biasanya tujuan untuk memberikan instruksi yang jelas dan sistematis. Itu yang dimaksud dengan procedure text. Nah, kemudian bagaimana dengan jenis structure? Struktur teks dari sebuah prosedur. Oke. Structure of procedure text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada goal atau purpose. Ya. Ada goal atau purpose. Nah, goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan tersebut. Nah, biasanya jika dalam soal ditanya tentang goal, what is the purpose atau goal, itu jawabannya biasanya adalah how to make, ya. Kemudian how to do, how to explain, how to maintain. Nah, jadi selalu ada kata how to. Nah, ini merupakan kata kunci ya jika ditanya tentang purpose atau goal. Nah, kemudian yang berikutnya jenis strukturnya adalah material. Nah, material merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan. So, and equipment yang dibutuhkan dalam melakukan prosedur tersebut. Dan yang terakhir kita sebut dengan step atau langkah-langkah. Struktur teks prosedur berikutnya adalah step yang berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Nah, itulah yang merupakan 3 dari jenis structure bentuk teks prosedur. Nah, kita lanjut dengan unsur kebahasaannya. Setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan terkait dengan language feature of procedure text. Nah, yang pertama, procedure text selalunya menggunakan kalimat imperative sentence. Kita ketahui bahwa imperative sentence selalu diawali oleh verb one dari action verb atau kata kerja yang melibatkan berbagai aktivitas, ya. Jadi kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimat. Contoh, add nih verb one ya, verb one. Add 3 onion and mix it well. Tambahlah 3 onion. Nah, tambahkan, campurkan. Nah, ini merupakan bentuk dari kata kerja bentuk pertama. Dan ini merupakan contoh dari kalimat imperative sentence. Yang kedua, dalam procedure text selalu menggunakan connective atau kata penghubung. Digunakan dalam sebuah procedure text untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runtut dan mudah dipahami.
Contoh first, second, then, after that, finally. Nah, ini merupakan contoh dari connective atau kata penghubung yang sering digunakan dalam prosedur text. Berikutnya, procedure text selalu menggunakan adverb atau kata keterangan. Ini untuk memberikan keterangan waktu. Nah, ada dua jenis kata keterangan atau adverb yang digunakan dalam procedure text. Yang pertama, adverb of time atau kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan. Contoh, in 10 minutes, for 1 hours. 10 menit, 1 jam gitu. Itu merupakan contoh dari adverb of time. Oke, yang kemudian yang kedua disebut dengan adverb of manner atau cara bagaimana melakukan sesuatu. Contoh, slowly, well. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari adverb of manner, cara atau cara bagaimana melakukan sesuatu dengan cepat, dengan lambat, dengan hati-hati. Nah, itu merupakan contoh dari adverb of manner. Oke, baik, selanjutnya kita akan sama-sama membahas pembahasan soal terkait tips triks menjawab soal procedure text. Nah, ini saya selalu tampilkan ini. How to make a video by using CapCut. Ya. Kita akan sama-sama belajar, siapkan diri Anda semua untuk membahas, untuk menjawab soal-soal berikut ini. Yuk, selamat belajar. Baik, Anda semua, kita akan ke pertanyaan number 1. Oke, soal yang berhubungan dengan procedure text. Oke, the title of the text is How to make a simple video using CapCut. How to make a simple video using CapCut. Oke, kita ke pertanyaannya dulu. What is the purpose of the text? Nah, apa yang menjadi tujuan dari teks tersebut? Oke, silakan dijawab ya, Ananda. Apakah A. To review the CapCut application, or B. To inform user about the history of CapCut, C. To explain how to make a video using CapCut, or D. To describe the feature of a good video. Baik, silakan dijawab. Saya beri waktu 15 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, Anda semua, saatnya kita membahas. Nah, jika pertanyaannya purpose, what is the purpose of the text dalam procedure text? Tadi sudah saya sampaikan ya. Selalu ada kata kuncinya, ya, selalu ada kata kuncinya. Tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa biasanya sering menggunakan kata how to, ya, ada kata how to. Nah, kita cek dulu, kita tidak perlu melihat soal, tidak perlu melihat teks. Nah, kita coba menjawab secara cepat karena kita sudah tahu ini ada text procedure. What is the purpose of the text? To review the CapCut application, untuk mereview application CapCut, atau B. To inform user about the history of CapCut, untuk memberikan informasi kepada para pengguna tentang sejarah CapCut, or C. To explain, untuk menjelaskan how to make, nah ini kata kunci ya, how to make a video using CapCut, untuk menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah video dengan menggunakan CapCut, or C. D. To describe the feature of a good video, untuk menjelaskan tentang karakteristik video yang baik ya, feature video yang baik. Nah, kemarin kita sudah sama-sama belajar, biasanya describe ini adalah untuk teks apa ya? Ya, untuk teks berbentuk deskripsi. Nah, walaupun tidak membaca teks, kita sudah langsung bisa menjawab jika ditanya purpose atau goal or aim. Jawabannya kata kuncinya adalah kata how to. Nah, di sini sudah ada kata how to make. Nah, so what is the purpose of the text? Ini sangat mudah. Jadi jawabannya adalah to explain how to make a video using CapCut. Untuk menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah video dengan aplikasi CapCut. Nah, jadi salah seperti ini sangat mudah ya Anda semua ya. Jika ditanya purpose, aim, or goal, jadi jawabannya adalah ada kata kuncinya how to make, how to do, how to maintain, dan sebagainya. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan number 2. Nah, kita lanjut ke pertanyaan number 2. What will most likely happen if you skip? Nah, ada kata kunci skip. Arrange the clip step. Jadi, apa yang akan terjadi jika kita men-skip arrange the clip? Ini ada di number 3. Yang ini ya. Arrange the clip in the correct order by dragging them.
Nah, apakah A, the video will have no sound, B, the clips will appear in random or unwanted order, or C, the application will crash, and D, the video can be exported. Baik, kita jawab sama-sama ya Anda semua. Nah, kita baca dulu. How to make a single video using CapCut. Jadi, bagaimana cara membuat video sederhana dengan menggunakan aplikasi CapCut. Materialnya apa saja? Bahan-bahan itu kan smartphone with CapCut application installed. Jadi yang paling penting itu adalah smartphone Anda semua yang sudah diinstal aplikasi CapCut. Kemudian foto dan cuplikan video, boleh juga menggunakan background musik, optional ya, boleh ada boleh enggak. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama, open the CapCut application on your smartphone. Jadi buka dulu aplikasi CapCut-nya di smartphone Anda semua. Nah, kemudian pilih new project and select the photo or video clip to use. Lalu pilihlah foto atau video yang Anda ingin gunakan. And then arrange the clips in the correct order by dragging them. Nah, ini dia. Pertanyaannya adalah jika kita skip arrange the clip step, apa yang akan terjadi? Nah, arrange the clips, jadi kita diminta menyusun foto dalam urutan yang benar ya, dengan menariknya ya, by dragging them. Oke, arrange the clip in the correct order by dragging them, dengan menyeretnya ya, kita di tempat yang akan kita susun itu. Nah, jika ini kita skip, apa kira-kira yang akan terjadi dengan klip kita atau video kita? Oke, yuk kita jawab bersama. The video will have no sound. Jika arrange clip ini kita skip, apakah video tidak akan punya suara? Tidak ya, karena kan kita tidak hubungannya bukan dengan suara ya. Ketika misalnya sudah kita kita masukin video, kita masukkan sound atau musik, kita masukkan kemudian foto-foto, nah suaranya tetap akan ada ya. Tetapi kalau klipnya ini tidak kita susun secara benar, apa yang akan terjadi? Apakah suaranya hilang? Tidak, suaranya tetap akan ada. Jadi kita silang dulu. The clip will appear in random and unwanted order. Nah, kalau ini kan menyusun nih, klipnya muncul dalam bentuk acak. Nah, jika kita skip arrange the clip, automatically appear in random. Foto video yang kita tampilkan dalam bentuk random atau unwanted order, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya biasanya kita setelah menempatkan foto atau video, kemudian kita susun lagi. Jadi jika kita skip, the clip will appear in random or unwanted order. Ini kita simpan dulu ya, Anda semua. And then yang C, the application will crash. Aplikasinya aplikasi CapCut-nya itu akan macet ya, tidak relevan sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali ya. Kalau kita skip, apakah dia macet? Ya tidak. Macet ini kan berhubungan dengan perangkat kita. Kemudian yang the video can be export. Video tidak bisa diekspor, tidak. Kalau random pun bisa kita ekspor. Jadi jawaban yang benar adalah what will most likely happen if you skip the arrange clips? Nah, apa yang akan terjadi? The clips, nah ini sudah cocok ya, arrange clip. Jadi jawabannya the clip will appear in random or unwanted order. Jadi klipnya akan muncul dalam bentuk yang berantakan ya, dalam bentuk acak atau dalam bentuk yang tidak kita inginkan. Baik, selanjutnya kita ke soal number 3. Nah, bagaimana Anda semua kira-kira sudah mulai paham ya dengan pembahasannya ya? Kita ke soal number 3. Next, the question number 3 is easy, tidak terlalu sulit ya. Jadi untuk text procedure ini memang langkah-langkahnya karena dia terurut secara kronologis, jadi memang harus langkah-langkahnya ini yang harus kita pahami. Yuk kita baca pertanyaan number 3. What is the preview step? Nah, ini kita langsung garis bawahi. Ada yang ketujuh, preview. Why is the preview step important before
exporting the video. Jadi sebelum kita ekspor video kita, ya, sebelum make final adjustment, ya, sebelum kita ekspor, preview dulu video kita. Pertanyaannya, mengapa harus kita preview? Oke, kenapa video yang kita buat harus kita preview lagi? Ya, to add more transition automatically, or B, to check and improve the final result, C, to delete the original clips, or D, to change the application setting. Oke, ini mudah ya. Oke, ada yang bisa menjawab kira-kira A, B, C, or D? Ya, silahkan dijawab dalam waktu 15 detik saja. Baik, saatnya kita menjawab bersama-sama. Why is the preview step important before exporting the video? Mengapa preview ini, langkah preview number 7 ini merupakan langkah penting sebelum kita mengekspor video? Mengapa dia penting? Ya, to add more transition automatically, karena kita ingin menambahkan transisi, ya, secara otomatis. Apakah itu tujuan kita? Sudah kita bikin videonya, kalau kita bikin transition, itu kan sebelum kita preview, kita buat dulu, kita masukin transition, kemudian kita masukkan gambar dan sebagainya, lalu kita preview. Jadi apakah tujuan preview itu untuk menambah transition secara otomatis? Jelas tidak. And then to check and improve the final result. Nah, ini apakah kita untuk memeriksa, meningkatkan hasil akhirnya? Oh, tadi kita sudah bikin, nah ternyata fotonya harus kita ubah lagi, kita ganti lagi, terus kita review lagi. Nah, setelah menurut kita cocok, baru kita ekspor. Nah, kalau begitu, to check and improve the final result bisa jadi benar. Kalau gitu kita simpan dulu jawabannya. C, to delete the original clip, untuk menghapus klipnya, ya, videonya, fotonya yang asli, ya, tidaklah, ya. Oke, ini bukan. And then to change the application setting, untuk mengubah application setting, ini juga salah. So the correct answer is B. Why is the previous step important before exporting the video? Because to check and improve the final result. So the correct answer is B. Nah, anak-anak semua, kita ke pertanyaan number 4, the question number 4. Nah, kita baca dulu pertanyaan number 4. Which of the following best describe the role of transition in video editing? Oke, yang ditanya adalah kalimat mana yang paling tepat untuk menjelaskan tentang the role of transition. Ini ya, ada kata transition. What is the function of transition? Di sini ada to add effect between clips, untuk menambahkan efek di antara clips yang kita buat. Oke, sekarang kalau begitu, which of the following best describe, mana yang mendeskripsikan tentang transition? Ya, transition itu to add effect between clips. To make the video file smaller, untuk membuat file video lebih kecil. Tidak ada hubungan sama sekali dengan transition, ya. Berarti ini lah, ya, kita silang saja. B, to increase the speed clips, untuk meningkatkan kecepatan dari clips yang kita buat. Nah, ini juga kan, karena fungsinya tadi to add effect between clips. Nah, kita cari yang berhubungan dengan effects. And then C, to connect scan smoothly, untuk, kalau yang sini to connect scan smoothly, ya, ini hampir benar ya. Kita simpan dulu. Nah, karena ini ada hubungannya dengan effect scans, ada hubungannya dengan effect between clips. Or D, to remove background music, untuk meremove background musik yang telah kita buat. Nah, kira-kira apa ya jawabannya, ya? Kita ke C, ya, to connect the scan smoothly, untuk menghubungkan, ya, untuk menghubungkan adegan, ya, klip yang kita buat dengan baik, dengan halus, dengan benar gitu. Atau yang B, to remove, kembali background musik yang kita buat. Tidak ya, tidak ada hubungannya dengan transisi. Remove background itu tidak ada hubungannya dengan transition. So, jawaban yang paling benar adalah
to connect scan smoothly. Oke, karena scan smoothly ada hubungannya dengan add effect between clips. Nah, which of the following best describe the role of transition in video editing to connect scans smoothly? Nah, kita ke pertanyaan kelima, merupakan pertanyaan terakhir untuk teks ini. Ya, silakan dijawab dulu kira-kira apa. What could improve the quality of the final video beside the following steps? Nah, apakah A, B, C, or D? Nah, perhatikan baik-baik dan silakan dijawab dalam waktu 15 detik. Baik Anda semua, kita perlu pahami dulu maksud dari pertanyaannya. What could improve the quality of the final video? Apa sih yang bisa meningkatkan kualitas dari hasil video kita di samping langkah-langkah tersebut? Nah, tadi kan ada there are seven steps. Oke, ada 7 langkah. Tetapi katanya apa sih yang bisa meningkatkan quality video kita di samping langkah tersebut? Nah, yuk kita pikirkan sama-sama. Kira-kira apa jawabannya? Yang E, using random clip without planning, menggunakan video, gambar atau klip yang kita buat secara acak tanpa without planning. Nah, ini tidak sama sekali. Ya, tujuannya untuk meningkatkan, to improve the quality. Kalau random clips ini malah membuat video atau clips yang kita buat menjadi acak. Ya, ini malah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang B, adding too many text and filter, dengan menambahkan begitu banyak teks dan filter. Kalau video terlalu banyak teks malah jelek. Ya, kalau teksnya terlalu banyak di video kita malah kadang-kadang gambarnya ketutup dan sebagainya. Berarti ini juga bukan jawaban yang benar. Oke. C, choosing clip with good lighting and clear audio. Oke. Pilihlah video, gambar dengan pencahayaan yang baik dan suara yang jelas. Selain 7 langkah ini, apakah benar kita perlu video kita atau gambar kita itu good lighting dengan pencahayaan yang bagus dan audio yang jelas? Tentu sekali. Nah, kalau gitu kita simpan dulu yang ini. Yang di exporting with the preview, kita ekspor tanpa preview lagi. Nah, ini jangan, nanti kasihan hasilnya. Jadi sebelum kita ekspor, wajib kita preview dulu untuk melihat hasil video yang telah kita buat ini kira-kira sudah benar, sudah baik, sudah sesuai dengan selera kita atau belum. Nah, jadi jawabannya adalah what could improve the quality of the final video besides following the steps? So the correct answer is C, choosing clip with good lighting and clear audio. Selain 7 langkah ini, kita juga perlu membuat video, membuat klip, membuat gambar itu dengan pencahayaan yang baik dan suara yang jelas. Baik, selesai sudah 5 pertanyaan untuk teks pertama, kita lanjut teks kedua. Ya. Oke, baik Anda semua, ini sudah ada di layar Anda semua. How to make steam chocolate cake without oven. Nah, ini pertanyaannya. Why is it necessary to cover the steamer lid with a cloth during the steaming process? Apakah A, B, C, or D? Nah, Anda coba dulu menjawabnya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini teksnya juga agak panjang dan dengan difficult words ya, katanya agak sulit juga. Jadi kita bahas bersama-sama. Selamat mencoba. Baik Anda semua, kita coba pahami dulu maksud soal. Mengapa, why is it necessary to cover? Ya, kenapa menjadi sangat penting untuk cover ya, untuk menutup steamer lid, tutup steam tuh kukus ya, steamer lid penutup kukusan with a cloth, dengan kain during the steaming process, selama proses pengukusan. Saya ulang, mengapa menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk menutup ya, penutup kukusan itu dengan kain selama proses pengukusan? Apakah A, to absorb the excess heat, B, to prevent the cake from overcooking, or C, to avoid water droplet from making the cake surface soggy, or D, to make
the cake rise more quickly? Ya, silakan dijawab dulu dalam waktu 15 detik. Bagian Anda semua, kita ke teksnya ya. How to make steamed chocolate cake without oven. Bagaimana sih cara membuat bolu kukus ya, steam chocolate cake ya, bolu kukus tanpa menggunakan oven. Nah, kita lihat dulu apa saja yang menjadi bahan-bahannya. 150 gram of all-purpose flour, jadi kita butuh tepung terigu ya, kemudian 50 gram cocoa powder, 2 eggs, 2 telur, and then 100 gram sugar, 1 teaspoon baking powder, okay, 1 sendok teh baking powder, 100 ml of milk, susu, and then 100 ml of vegetable oil, okay, minyak sayur, and a pinch of salt, sedikit garam, and butter for greasing. Jadi butter tuh untuk mengoleskannya ya. Langkah-langkahnya, in a bowl ya, dalam mangkuk campurkan tepung terigu, cocoa powder, baking powder, dan garam dalam sebuah mangkuk. And in a spirit bowl, berarti ini dalam mangkuk yang lainnya ya. Di mangkuk yang satunya lagi, beat the egg and sugar until the mixer is light and fluffy. Oke. Diminta untuk mengocok telur dan gula sampai ini apa ya? Hingga adonan ya menjadi light and fluffy, menjadi lebih ringan ya, menjadi lebih like and then fluffy itu mengembang. Jadi dalam ini yang lain, silakan kocok telur dan gula sampai adonan itu menjadi ringan dan mengembang ya, fluffy. Add milk and vegetable oil in the egg mixture and stir well. Kemudian stir ya, aduk dengan baik. Gradually add the dry ingredient to the water mixer and mix until smooth. Gradually add the dry ingredient, tambahkan ya bahan-bahan kering, the dry ingredient, to the wet mixer. Nah, ke bagian yang tadi kan bowl mix, tadi mix the flour, cocoa powder itu di bowl yang satu, yang spiritnya kan ada beat and the egg. Nah, kemudian tambahkan ya bagian kering ke bagian basah, and mix until smooth, lalu dicampur and mix until smooth, aduk hingga rata ya. And then number 5, grease a baking pan with butter and pour the batter into it. Nah, yang kelima ini, olesi loyang ya, tempat kue itu dengan mentega, and pour the batter into it. Kemudian tuang adonan ke dalamnya. Okay. And then number 6, place the pan in a steamer, cover the lid with a clean cloth to prevent water from dripping onto the cakes. Oke, ini letakkan loyang ke dalam kukusan. Oke. Tutup nih, cover the lid with a clean cloth. Tutup dengan kain bersih to prevent water, untuk mencegah air dari jatuh ke dalam kue sehingga menjadi basah, ya. Nah, sementara pertanyaannya, why is it necessary to cover the steamer lid with a cloth during steaming process? Nah, kita harus perhatikan baik-baik ya. Di sini ada steamer, kemudian with a cloth nih, a clean cloth. Oke, kata kuncinya sudah ada di sini. Nah, untuk apa? Untuk apa ya? To prevent water from dripping onto the cakes. Nah, ini pertanyaan kan, why? Mengapa perlu kita menutup dengan kain? Nah, tujuannya apanya? Ini to prevent water from dripping onto the cake. Nah, kalau begitu kita coba jawab pertanyaan nomor C. Mengapa perlu menggunakan penutup kukusan ini, menutup kukusan dengan kain selama proses pengukusan? To offset the excess heat, untuk menyerap panas, ya, menyerap panas ya berlebihan. D, untuk mencegah kue dari overcooking, terlalu matang, ya, terlalu masak
hangus ya kuenya. And then C, to avoid water droplet from making the cake surface soggy. Untuk menghindari tetesan air, menghindari air dari kukusan itu yang akan membasahi permukaan kue. Nah, ini dia. To prevent water from dripping onto the cake. Ini kita simpan dulu, ya. To offset the excess heat, menyerap panas, salah. Kan itu maksudnya, untuk mencegah kue agar jangan sampai gosong, sampai hangus, sampai mateng, terlalu matut. Atau di C, to avoid water drop, untuk menghindari ini, mencegah, avoid, prevent air agar tidak basah, agar permukaan kue tidak menjadi basah oleh air tersebut. Ini kita simpan dulu. Atau D, to make the cake rise more quickly, untuk membuat kue lebih cepat mengembang ya, lebih cepat mengembangnya. Nah, apakah itu jawabannya? Nah, untuk membuat kue lebih cepat mengembang, tidak ya. Jadi ketika dikukus kita gunakan kain agar menghindari air tersebut, air kukusan tersebut jatuh ke permukaan kue yang kita buat. Jadi jawabannya adalah C. To avoid water droplet from making the cake surface soggy. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan nomor C. Kita ke pertanyaan number 7. Oke, Anda silakan dibaca-baca dulu dalam waktu 15 detik dan kita jawab bersama nanti. What might be the result if the eggs and sugar are not beaten until light and fluffy? Tadi ada light and fluffy, kemudian harus beat the egg and sugar. Apakah A, B, C, or D? Baik, selamat mencoba. Baik, sama-sama kita jawab. Tadi sudah kita bahas tagnya. Ya, jadi pertanyaannya adalah what may be the result? Bagaimana hasilnya jika telur dan gula ini not beaten until the light and fluffy? Nah, apa yang akan terjadi jika telur dan gula ini tidak dikocok sampai mengembang? Ya, sampai light and fluffy. Light and fluffy. Oke, tadi light and fluffy itu ringan, ya, ringan dan mengembang. Oke, apakah E, the cake will rise faster but taste bland? Apakah the cake will kue tersebut akan cepat mengembang, tetapi rasanya hambar? Nah, kita ketahui bahwa ketika gula dan telur itu dikocok hingga until light and fluffy itu tujuannya bukan cepat mengembang tetapi rasanya hambar. Tentunya kita ingin makanan kita menjadi lebih enak. Ini salah ya, ini bukan jawaban yang tepat. B, the batter will become too thick to steam properly. Yang B, adonan akan menjadi terlalu kental ya untuk dikukus dengan properly. Jadi adonan ini terlalu kental untuk dikukus dengan baik, dengan benar. Nah, jika telur dan gula ini tidak mengembang until light and fluffy, mengakibatkan adonan menjadi too thick and steam properly. Jadi adonannya itu akan menjadi kental. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya, orang tua kita selalu mengocok telur tersebut ya sampai light and fluffy. Kenapa? Karena untuk menghindari adonannya terlalu thick, kental ya, sehingga tidak steam properly. Nah, ini kita simpan dulu karena memang salah satu tujuannya adalah agar become too thick. The batter will become too thick jika kita tidak not beaten until light and fluffy. Dia akan menjadi untuk menghindari agar adonannya menjadi kental. Oke. And then C, texture of the cake may turn dense and heavy. Jadi tekstur dari kue tersebut akan lebih berat. Nah, tidak sama sekali ya, dense and heavy. Padat, dense and heavy. Teksturnya akan menjadi padat dan berat. Ini juga salah ya. Oke. And then the cocoa flour will not be strong enough. Jadi rasa cocoa ini
tidak cukup kuat lagi, tidak, rasa kuat tetap ada, ya, tetap ada. Nah, jadi apa tujuannya beaten ini tadi? Beat the egg sugar until the mixture is light and fluffy. Apa tujuannya telur tersebut ya menjadi light and fluffy, itu menjadi lebih ringan, lebih mengembang ya. Tujuannya adalah supaya ini the better adonan will become too thick ya, untuk menghindari adonan menjadi lebih kental ya, sehingga bisa dikukus dengan properly. Jadi untuk mencegah ini, the batter will become too thick to steam properly. Jadi jika kita tidak eggs and sugar are not beaten, ini kan are not beaten, jadi yang terjadi adalah the batter will become too thick to steam properly. Baik, kita lanjut ke pertanyaan number 8. Oke, pertanyaan number 8. Which of the following change would make the cake healthier without significantly altering its texture? Oke, yang mana berikut ini ya yang membuat kue menjadi lebih sehat, lebih baik ya. Altering its texture. Oke, apakah A. Replacing cocoa powder with instant coffee, using whole wheat flour instead of purpose flour, or C. Doubling the sugar for a stronger taste, or D. Steaming for 15 minutes instead of 30. Baik, Anda semua, silakan dijawab dalam waktu 15 detik. Nah, pertanyaan ini sedikit menantang ya. Which of the following change? Manakah dari perubahan berikut yang akan membuat kue lebih sehat without significantly altering its texture? Nah, tanpa mengubah teksturnya secara signifikan. Ya, tanpa mengubah teksturnya secara signifikan. Oke, yang E, replacing cocoa powder with instant coffee. Kita mengganti ya cocoa powder ini dengan bubuk cocoa dengan kopi instan. Pasti kalau cocoa powder kita ganti dengan instant coffee, pasti akan merubah teksturnya. Tekstur kue kita pasti akan berubah, rasanya juga akan menjadi berbeda sekali. Jadi bukan ini yang diharapkan. Ini kita silang dulu. B. Using whole wheat flour instead of all-purpose flour. Apakah B? Using whole wheat flour instead of all-purpose flour. Yang B ini, atau kita menggantikan ya tepung gandum. Oke, tadi kan kita menggunakan tepung gandum utuh ya, all-purpose ya, tepung wheat flour. Nah, kita gantikan dengan tepung terigu. Nah, kita gantikan wheat flour dengan tepung terigu. Nah, ini masih memungkinkan karena jenis tepungnya hampir sama ya, teksturnya juga sama. Beda tadi cocoa dengan kopi, instant coffee. Nah, kalau ini kan masih dalam satu jenis yang sama-sama tepung ya. Oke, ini kita simpan dulu. Yang C, doubling the sugar for a stronger taste. Jadi kita doublingkan, menggandakan gula, 2 kali lipat rasa gulanya. Ini bisa terlalu manis nanti, untuk stranger taste, untuk rasa yang lebih kuat. Nah, ini juga tidak cocok ya, karena yang diminta adalah menjadi lebih sehat. Kalau ini kan, kalau gula kita banyakin malah tidak sehat bagi kesehatan kita. Jadi ini salah. And then steaming for 15 minutes, mengukus selama 15 menit instead of 30, bukan 30 menit. Sementara di sini diminta mengukusnya 30 to 40 minutes. Tapi kalau sebelum 30 minutes, apa yang terjadi dengan kue yang Anda buat? Apa yang terjadi dengan coklat cake-nya? Pastilah belum matang. Jadi ini juga salah. Nah, apa jawaban yang benar? Gunakan tepung ya, wheat flour untuk instead of purpose flour. Jadi kita bisa menggunakan tepung gandum
sebagai pengganti tepung terigu. Gunakan tepung gandum sebagai pengganti tepung terigu. So the correct answer is A. Baik, kita ke pertanyaan number 9. Pertanyaan number 9 merupakan teks baru ya, teks baru. Kita ke pertanyaannya dulu. What would happen if the milk is boiled instead of just warmed? Oke. Apakah A, the vanilla extract will become solid, B, the cocoa powder will lose its flavor, C, the milk might burn or develop strong taste, or D, the sugar will caramelize, making the drink too sweet. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ya, silakan dipertimbangkan dulu ya. Kira-kira apa jawabannya? Baik, kita baca dulu teksnya. How to make a cup of hot chocolate. Bagaimana cara membuat secangkir coklat panas. Bahan-bahannya 1 cup of milk, 2 tablespoon cocoa powder, 1 tablespoon of sugar, and half teaspoon of vanilla extract. Jadi menggunakan vanilla extract, half teaspoon, and then whipped cream. Nah, whipped cream ini cream ya, whipped cream optional ini ya, boleh ada boleh tidak. Nah, langkah-langkahnya: heat the milk in saucepan over medium heat until it's warm but not boiling. Langkah-langkahnya: panaskan susu di dalam sebuah panci di atas api sedang nih, panasnya sedang ya, hingga hangat but not boiling, tetapi dia tidak mendidih. Panas tapi tidak mendidih. Oke, panas tapi tidak mendidih. And then add the cocoa powder and sugar to the milk while stirring continuously. Oke, langkah kedua, tambahkan bubuk kakao ya dan gula to the milk, kemudian aduk secara stir continuously, aduk secara terus menerus. Stir until all ingredients are completely dissolved. Jadi aduk hingga seluruh bahan ini larut secara sempurna, sepenuhnya. Okay. And then number 4, remove the saucepan from the heat and add the vanilla extract, stir well. Kemudian kalian diminta remove. Okay. Angkat panci, pindahkan panci dari pemanasan, dari tungku ya. And add the vanilla extract. Lalu masukkan vanilla extract, kemudian stir lagi dengan baik. Ya, stir dengan baik. And then number 5, pour the hot chocolate into a cup and tow it with whipped cream if desired. Nah, yang kelima ini, tuangkan coklat panas ke dalam sebuah cangkir dan tambahkan krim jika diperlukan. Jadi tuangkan coklat panas ke dalam cangkir. Nah, kemudian kita gunakan whipped cream jika diinginkan. And then serve immediately and enjoy your delicious hot chocolate. Kemudian segera dihidangkan dan nikmatilah coklat hangat Anda. Oke, pertanyaannya adalah, what would happen if the milk is boiled instead of just warmed? Apa yang akan terjadi jika susu ini ya, susunya direbus, boiled, bukan dihangatkan. Padahal kan not boiling, tidak boleh sampai mendidih, tetapi hanya heat, warm, hanya panas. Nah, jika dia mendidih, apa akan terjadi dengan susu? Oke, nah, harus gunakan, Anda harus berpikir lebih keras ya untuk soal ini. Apakah A, B, C, or D? Oke, kita yang ke E, the vanilla extract will become solid. Nah, ekstra vanilla ini mungkin akan menjadi padat. Kira-kira betul atau tidak? Nah, kita ketahui bahwa ekstra vanilla ini kan dia menjadi cairan ya. Kemudian ekstra vanilla ini juga sedikit sekali digunakan. Nah, hanya half teaspoon vanilla extract. Jadi apakah the vanilla will become solid, akan menjadi padat dia? Tidak sama sekali. Ya, dia tidak akan menjadi padat. Yang B, the cocoa
the cocoa powder will lose its flavor. Jadi bubuk koko ini akan kehilangan rasanya. Tidak, rasa koko masih ada di makanan kita, di hot chocolate-nya ya. Nah, sekarang yang C. The milk might burn or develop a strong taste. Apakah the milk might burn or develop a strong taste? Oke, yang C. The milk might burn or develop a strong taste. Susu mungkin saja gosong or develop a strong taste, atau mungkin memiliki rasa yang sangat kuat. Nah, ini kita lihat dulu ciri-ciri susu. Kalau dipanaskan mungkin saja gosong. Ya, kenapa? Karena susu mengandung protein dan lemak yang nanti akan bisa menempel ke wadah, ke panci. Nah, coba nanti dipanaskan susu, ya, itu bisa akan menjadi gosong. Ya, karena dia kan boiled. Ini kata kuncinya nih, direbus. Tadi kan cuma dipanaskan, bukan direbus. Nah, kalau direbus, kemungkinan besar susunya akan gosong. Ataupun, ya, rebusan ini a strong taste, ya, rasa susunya akan menjadi semakin kuat, a strong taste. Nah, ini jawabannya kita simpan dulu, ya, kita simpan dulu. Kita lihat yang D. Yang D, the sugar will caramelize. Sugarnya akan berganti menjadi caramelize, ya. Making the drink too sweet, sehingga minuman menjadi sangat manis. Nah, kita ketahui bahwa gula akan menjadi karamel ini jika suhunya terlalu tinggi. Jika suhunya sangat tinggi, baru dia menjadi karamel. Kalau begitu ini juga salah. Nah, jelas jawabannya adalah susu kemungkinan akan terbakar atau, ya, memiliki rasa yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu untuk menghindari ini, heat until, ya, warm. Jadi sampai panas saja, jangan sampai susu itu mendidih. Jadi sustain over medium heat. Jadi gunakanlah medium heat untuk menghindari susu gosong ataupun nanti rasanya terlalu kuat sehingga akan membuat hot chocolate-nya kurang enak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan number 10. Okay, the question number 10. Which step is the most essential? Okay, most essential. Ensuring the cocoa powder is evenly distributed. Okay, langkah mana yang paling penting untuk meyakinkan bahwa untuk memastikan rasa coklat itu evenly terdistribusi atau merata, ya. Nah, coklat kita biar merata itu kita harus apakan? Ini mudah, ya. A. Heating the milk until it's boiled. B. Adding whipped cream as a topping. C. Pouring the drink into a cup before serving. Or D. Stirring while adding cocoa powder and sugar. Mudah? Oke, silakan dijawab 15 detik, ya. Mudah sekali. Oke. A. Heating the milk until it's boiled. Silakan panaskan susu sampai dia mendidih. Nah, ini kan bertentangan. Nah, bukan ini jawabannya. Heating the milk until it's boiled, ini jawaban yang salah. Jadi langsung saya silang saja. Yang B, yang esensial ini apakah menambahkan whipped cream tadi sebagai topping? Apakah ini merupakan hal yang penting agar distribute, agar merata? Tidak, ya. Kalau menambahkan topping bukan membuat dia menjadi merata. Or C. Pouring the drink into a cup before serving. Oke, tuangkan ke dalam a cup before serving. Ini juga tidak akan mempengaruhi. Orang cuma tinggal tuang ke dalam cangkir. Nah, rasanya tetap sama. Apakah dia akan merata? Tidak. Nah, jika sudah A, B, C-nya salah, besar kemungkinan untuk option D ini akan menjadi benar. D. Stirring while adding cocoa powder and sugar. Nah, ini yang mengaduk sambil menambahkan cocoa powder dan
dan gula. Nah, agar dia distribute, agar dia merata, tentulah diaduk sambil menambahkan cocoa powder dan sugar. Jadi jawabannya apa Anda semua? Ya, jawabannya D. Stirring while adding cocoa powder and sugar. So the correct answer is D. Next, the question number 11. Oke, pertanyaan number 11. Sulit juga nih. Ini memang harus diperhatikan betul teksnya. Why is it important not to boil? Nih ya, not boil ya. Ini kata kunci nih. The meal when heating it in the first step. Nih first step. Heat the meal in saucepan medium heat, not boiling, warm. Oke, mengapa dia penting untuk not to boil, tidak merebusnya, tetapi memanaskan saja pada langkah pertama. Kenapa tadi? Oke, kita jawab bersama-sama. Atau mungkin Anda sudah ada yang bisa menjawab dengan benar, ya? Atau mungkin sudah tahu jawabannya. Kita ke option A, boiling milk and change to the cocoa flavor the most. Karena merebus susu bisa meningkatkan rasa kakao. Merebus susu bisa meningkatkan rasa kakao. Tidak, kakao tetap seperti rasa itu, tetap dengan flavornya, ya. Kemudian yang B, boiling milk can cause the cocoa to curdle. Apakah ini jawabannya? Dengan merebus susu dapat menyebabkan cocoa to curdle. Curdle ini menggumpal. Kita rebus susunya, cocoa akan menggumpal, ya. Apakah ini jawabannya? Jelas sekali tidak ya, Anda semua ya. Oke, bukan ini jawabannya. Nah, karena kan heat, not boil. Nah, tidak ada kalau kita panaskan susu hubungannya menggumpal kokonya, tidak. Ya, bukan ini yang dimaksud. Cocoa powdernya tidak akan menggumpal. Kalau ini tadi mengubah rasanya juga tidak. Oke, kita pindah ke option C. Overheating the meal may alter its texture and range the drink's smoothness. Overheating the meal may alter its texture and ruin the drink's smoothness. Nah, bagaimana dengan yang C? Coba Anda pikirkan dulu. Ini memanas susu, ini tadi memanas, boil dekat dengan warm. Memanas susu mungkin bisa merubah tekstur, ya, bisa mengubah tekstur dan merusak kelembutan dari minuman, ruin the drink smoothness. Jadi memanas susu bisa merubah teksturnya. Ingat ya, tadi kalau terlalu panas mendidih itu susu bisa gosong. Ya, tentunya tekstur susu akan berubah. Dan yang paling tidak enak itu adalah ruin the drink smoothness, merusak kelembutan dari minuman kita. Ya, justru susu ketika dipanaskan itu akan ruin the drink smoothness. Nah, ini kita simpan dulu jawabannya. Bagus jawabannya. And then the vanilla extract will not mix properly in boiling milk. Oke, ekstrak vanila ini tidak akan tercampur dengan baik di dalam boiling milk, ya, dalam susu yang mendidih. Vanila tidak akan tercampur dengan baik di dalam susu yang mendidih. Ini juga tidak relevan dengan pertanyaan. Jadi mengapa kita hanya memanaskan saja, tidak not to boil? Karena ini memanas susu, ya, susu yang terlalu panas akan menyebabkan perubahan tekstur dan juga menyebabkan kelembutan minuman kita itu rusak kelembutan susunya itu kalau sudah dipanaskan akan berbeda. Jadi teksturnya berubah dan smoothness-nya juga berubah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Next, the question number 12. Okay, the question number 12, based on the procedure, which step ensure that the texture of the hot chocolate become smooth and free lumps? Nah, pertanyaannya kan become smooth dan
free of lump, bebas dari gumpalan, tidak menggumpal. Oke, ini mudah ya nak ya. Bagaimana sih supaya hot coklat kita ini tidak menggumpal, semut dan tidak menggumpal? Mudah sekali, silakan dijawab. Apakah A, B, C, or D? Dijawab dalam waktu 15 detik. Oke, yang A, heating milk gently. Panaskan susu dengan gently. Ya, panaskan susu milk gently. Pertanyaannya adalah tidak menggumpal. Kita panaskan susu, apa yang akan terjadi? Susu akan gosong, bahkan menggumpal. Jadi ini bukan jawaban yang benar, salah. Pouring into the cup slowly. Campurkan, tuangkan ke dalam cup, ya ke dalam cangkir secara perlahan. Apakah ini akan menyebabkan menghindari dia supaya tidak menggumpal? Tidak. Ya juga kurang tepat. And then see, stirring continues after adding cocoa and sugar. Nah, biar tidak menggumpal, tentunya kita stir. Ya, kita stir. Kita aduk continuously. Kita aduk terus-menerus. After adding cocoa and sugar. Jadi setelah ditambahkan cocoa dan sugar, aduk. Diaduk, ya. Nah, ini tentunya untuk menghindari biar dia menjadi become smooth and free of lump. Tidak menggumpal. Ini kita simpan dulu. And then the adding vanilla extract last. Adding vanilla extract last. Tambahkan extract vanilla di akhir. Oke, ini juga tidak. Kalau ditambah extract vanilla di akhir, kalau tidak di stir, itu akan menjadi menggumpal. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C. Stirring continuously after adding cocoa and sugar. Next, kita ke soal terakhir, dan ini silakan dijawab secara individu. Ya, the question number 13. What modification can be made to the recipe for people who prefer a healthier option? Jadi bagi orang yang ingin hidup lebih sehat, ya, bagaimana kita memodifikasi resep tersebut? Ya, A. Replace sugar with honey or natural sweeteners. Apakah kita mengganti gula dengan madu alami? Ya, or B. Use more cocoa powder for a stronger taste. Kita gunakan bubuk cocoa powder yang lebih, ya, lebih untuk rasa yang lebih kuat. Or D. Add more whipped cream for extra flavor. Untuk rasa tambahan kita letakkan whipped cream tadi. Or D. Remove vanilla to reduce calorie. Atau kita remove, ya, kita hilangkan extra vanilla untuk menghilangkan, untuk mereduce kalori. Nah, sementara vanilla extract ini sangat penting, ya, harus ada di dalam, di ingredientnya ini ada. Nah, kira-kira agar lebih sehat kita harus seperti apa? Nah, demikian Ananda semua 13 question for procedure text. Saya sangat berharap Ananda semua bisa memahami apa yang telah saya sampaikan, dan jangan lupa terus berlatih dan berlatih. Nah, ini akan menjadi bekal bagi Ananda untuk menghadapi ujian sekolah nanti. Semangat belajar, let's learn smart every day. Mari kita belajar secara cerdas setiap harinya. And I want to say thank you for your cooperation. Thank you for watching the video. We will meet for the next video. Nah, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.